Membangun 100 reseller dalam 1 bulan. Materi ini sering saya sampaikan dalam acara home sharing, seminar, dan kelas-kelas bisnis. Ini saya ulang kembali agar mengingat memori kita apa yang belum kita lakukan sampai dengan saat ini kita belum memiliki minimal 100 reseller dalam penjualan kita. Baik, ada 3 persiapan atau 3 tahapan dalam kita mau merekrut reseller minimal 100 reseller dalam 1 bulan. Sebelum mendapatkan 100 reseller dalam 1 bulan, kita perlu persiapan. Itu tahap yang pertama. Pada tahap persiapan ini, kita menyiapkan tools atau peralatan terkait dengan marketing plan, produknya, dan narasi dari sebuah produknya. Termasuk apa keunikan, keunggulan dari sebuah produk. Tahapan yang kedua adalah tahapan perekrutan, di mana kita mencari database sebanyak-banyaknya dari sumber yang kita miliki. Grup WA, Facebook, Telegram, dan lain sebagainya. Pernah kami mendapatkan database 1000 list database masuk, itu malah dari TikTok. Dan lahir 300 reseller dari TikTok yang sekarang sudah menjadi mitra-mitra subagen, agen, bahkan distributor. Dan yang ketiga adalah tahap pembinaan. Perlu digarisbawahi teman-teman, untuk jualan laris, kita yang pertama adalah jualannya ke banyak orang. Dan yang kedua, jualan kita dibantu oleh banyak orang. Artinya yang menjualkan produk kita tidak hanya kita sendiri, melainkan banyak orang. Jangan takut untuk merekrut reseller, karena barangkali dengan kita rekrut reseller, itu membuka sumber penghasilan bagi mereka, membuka cahaya untuk keluarganya yang awalnya belum punya penghasilan, akhirnya kebutuhannya tercukupi dari menjadi reseller kita atau mitra bisnis kita. Kembali lagi ke tahap persiapan. Yang pertama, apa yang perlu kita siapkan yaitu marketing plan. Marketing plan terdiri dari jenis keanggotaan. Apakah teman-teman mau merekrut hanya reseller saja, atau teman-teman bisa merekrut langsung agen atau langsung distributor? Maka ini harus jelas. Yang kedua, syarat menjadi anggota. Ada nggak ketentuan-ketentuan dari masing-masing level yang mensyaratkan ketika mereka mau daftar menjadi mitra teman-teman? Yang ketiga, komisi atau diskon. Berapa sih masing-masing level komisinya, diskonnya? Yang keempat, mekanisme order dan daftarnya. Ada nggak sistem yang teman-teman sudah buat yang memudahkan calon mitra itu untuk order, untuk daftar, dan lain sebagainya? Setelah mereka menjadi mitra, ada nggak rewardnya, penghargaannya, bonusnya ketika mereka mencapai penjualan tertentu? Nah, ini untuk menyemangati mitra-mitra yang mau gabung. Bahkan ini bisa untuk menjadi pemancing, gimmick bagi mereka-mereka. Selain mereka mendapatkan laba, ada bonusnya, ada rewardnya, jalan-jalan ke Turki, it's my dream, keliling Indonesia, luar negeri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, produknya apa? Ada nggak target penjualannya? Konsekuensinya jika tidak mencapai target? Dan yang terakhir, ada nggak garansi? Bisa nggak teman-teman ngasih garansi, jaminan agar mereka lebih yakin, percaya bahwa ini itu menghasilkan, bisnis teman-teman sangat bermanfaat untuk mereka. Tahapan yang kedua, selain marketing plan, siapkan keunikan sebuah produknya. Ini sudah saya jelaskan di video kedua. Teman-teman bisa menyiapkan melalui dengan kenapa orang harus beli produk ini. Jadi ada USP-nya, unique selling point-nya, agar supaya memiliki pembeda dengan produk-produk yang lain, dengan bisnis yang lain. Yang ketiga, narasi. Siapkan narasinya saat kita akan memasarkan sebuah produk. Diksi yang digunakan sesuai target konsumen, kalimat awal membuat orang menjadi tertarik, atau headline-nya, iming-iming diskon, cashback, bonus, menggunakan kata-kata yang terkesan ajaib. Contoh, eksklusif, asli, terlengkap, satu-satunya, pertama di Indonesia, instan, testimoninya ribuan, dan lain sebagainya. Jual manfaat dari produk yang ditawarkan. Jelaskan kandungan produknya, kalimat penutup yang menarik target untuk membeli.
Jadi harus disusun yang bisa mensugesti calon konsumen untuk segera gabung menjadi mitra kita atau menjadi reseller kita. Nah, kita masuk tahap yang kedua, yaitu tahap rekrutmen. Tapi sebelum itu kita siapkan yang pertama adalah database. Database bisa kita ambil dari WA, grup WA. Ada berapa teman Anda yang sudah di-save dalam WA Anda, atau teman Anda dalam grup WA yang belum Anda save, yang punya potensi untuk kita prospek. Dan yang ketiga adalah di Telegram. Jika teman-teman tidak punya follower, maka ikutilah influencer, tokoh-tokoh yang mereka punya follower. Mereka para pebisnis besar pasti punya follower. Contoh Kang Dewa, berapa ribu orang yang mengikutinya. Bisa nggak teman-teman mencari 10.000 saja? Kalau Kang Dewa belum, ada Pak Mardigu, ada Pak Ipo Santosa, ada Pak siapa lagi, banyak dosen jualan dan lain sebagainya. Mereka punya follower yang banyak, yang artinya kita bisa mendapatkan database dari mana saja dan bisa kita jadikan daftar list untuk kita masukkan dalam kolam prospek. Coba teman-teman saya ajak simulasi ya. Misalkan dari nomor telepon di HP itu kita dapat 1000 kontak. Dari grup WhatsApp non admin yang kita bukan adminnya, yang belum kita save, itu kita dapat 2000 kontak. Dari Telegram kita dapat 7000 kontak. Nah, total kontak yang bisa kita prospek adalah 10.000 kontak. Jika kita menggunakan rumus 10-7-3-1, ketika kita menawarkan ke 10 orang, maka hanya 7 yang membacanya atau menerima peluang kita, dan hanya 3 orang yang tanya-tanya balik lagi, merespon, dan hanya 1 orang yang beli. Maka insya Allah ketika kita menawarkan ke 10.000 orang, artinya kita siap untuk dapat 1000 calon reseller. Dari 1000 calon reseller, masa tidak bisa kita buat 100 saja yang benar-benar resmi menjadi reseller yang loyal dan militan untuk kita jadikan mitra dan mensukseskan mereka sampai pada akhirnya mereka jadi agen dan distributor. Semoga ada bayangan sampai di sini. Nah, dari database itu semua teman-teman, selanjutnya tidak hanya mereka yang sudah closing saja yang kita rawat, tapi database yang sudah teman-teman hasilkan itu masih kita olah lagi bisa dengan cara memfollow up-nya. Buat daftar di Excel, di kertas yang terdiri dari nomor, nama, terus sumber prospeknya, tadi ada dari kontak HP, ada dari grup WA, Telegram dan sebagainya. Terus media teman-teman untuk bisa mengunjunginya lewat apa? Apakah lewat WA saja, atau bisa ketemuan langsung, atau dengan telepon? Maka teman-teman buat list. Listnya berupa kolom 1, itu adalah follow up 1. Nah, follow up 1, ketika di follow up, apa respon dari calon customer ini? Apakah responnya pikir-pikir dulu? Maka di situ ditulis pikir-pikir dulu. 3 hari kemudian bisa di follow up lagi, 1 minggu kemudian, dan lain sebagainya. Maksimal atau minimal follow up kita sampai terjadinya closing itu adalah minimal 8 kali follow up. Jika teman-teman memiliki database katakan 1000 yang hangat, yang hot, yang siap untuk kita tawari, dan kita terus memfollow up-nya minimal 8 kali, konversi closingnya saya meyakini jauh lebih besar. Semoga mendoakan untuk teman-teman semuanya yang terus konsisten dan tekun dalam hal ini, mempraktekkan ilmu ini, insya Allah akan mendapatkan apa yang menjadi impian dan cita-citanya. Memiliki 100 reseller dalam 1 bulan tidaklah sulit, alias gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.